Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS, forumnya orang-orang punya akal sehat. Kali ini kita melihat wawancara yang dilakukan di Kompas TV, di acara Rossi. Bagaimana seorang pendiri CSIS yang berpusat di Tanah Abang 3, Pak Yusuf Wanandi, mulai muncul. Salah satunya adalah mensikapi daripada statement Pak Yusuf Kalla tentang kerawanan atau sesuatu yang bisa timbul dari proses sejarah bangsa ini, khususnya apa yang terjadi di posisi di 65, 66, 74 sampai dengan 98 ketika kerusuhan-kerusuhan terjadi. Kita hadapi masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan, dan juga masalah sosial. Apabila ini berlangsung terus akan terjadi masalah besar. Kita harus berusaha jangan terulang 65, 66, 74, dan 28. Jakarta dibakar. Kita tidak mau itu. Karena sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berkeadilan dalam politik. Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya. Ibu-ibu pakai tas bagus sudah mulai musuh masyarakat. Apalagi tas Hermes. Bukan dia yang salah, suaminya yang ditangkap. Anak-anak pakai motor besar, jadi musuh masyarakat. Ada foto pejabat luar negeri berlibur, musuh masyarakat. Satu langkah lagi apabila ini tidak selesaikan keadilan, akan jadi lagi tahun 98. Dan kita tidak ingin itu. Kita harus hindari itu dengan pemerataan yang adil. Jagalah negeri. Mari kita jaga bersama-sama. Tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan. Artinya ketika ketidakadilan dan kesejahteraan itu jauh di masyarakat, maka dari ketimpangan itu akan menimbulkan kerusuhan rasial dan segala macam. Tapi menariknya adalah munculnya seorang Yusuf Wanandi yang dengan Pak Sofyan Wanandi, orang ini adalah pendiri daripada CSIS yang dulunya adalah berkolaborasi dengan Amerika atau Eropa segala macam. Dan dia adalah tokoh pada saat kelompok Jimbaran bisa digerakkan untuk sampai terjadinya jatuhnya Pak Harto, biarpun itu cerita lama, cerita panjang dan harus diteliti. Tapi kecenderungan di masyarakat yang mengalami saat itu, peran CSIS sangat cukup kuat, malah ada di program diskusi di Surabaya yang dilakukan oleh teman-teman itu juga ada statement tentang bagaimana seorang Gus Dur yang pluralisme dulunya yang membuka peran untuk artinya kerukunan semua umat secara suku, agama, dan ras. Tapi ketika beliau di saat terakhir mau jatuh malah diserang. Artinya situasi saat ini pun menjadi mulai terbuka. CSIS sangat punya kepentingan terhadap pergantian daripada Jokowi di 2024. Dan tentunya sama-sama harus kita monitor, harus kita wasin, harus kita lihat prosesnya. J. Kristiadi juga sudah masuk ke sistem, artinya dia adalah bagian daripada DKPP.
Artinya sebuah badan yang mengawasi etik daripada KPU RI. Nah, pertanyaannya, apa kepentingannya CSIS terhadap pemilu, terhadap KPU? Ini harus kita lihat di perjalanan nanti. Apakah benar CSIS akan bermain di 2024, akan melakukan aktivitas baik secara konsultan, penggerak, atau apapun lah bentuk. Dan jelas-jelas di situ seorang Yusuf Wanandi menyampaikan bahwa kingmaker 2024 ada di tangan seorang Presiden Jokowi. Artinya sudah jelas ke arah mana statement yang dikeluarkan oleh seorang Yusuf Wanandi dalam sistem perpolitikan Indonesia. Artinya peran ini yang harus jangan sampai kita lepaskan, jangan sampai kita tidak monitor, karena Pak Yusuf adalah pendiri CSIS. CSIS ini sangat mempengaruhi, mulai dari era Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Habibie, dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Karena background beliau adalah juga dia seorang pengusaha, dan pada saat itu sangat mempengaruhi para pengusaha kolonisasi yang ada di Indonesia. Ketika kepentingannya itu terganggu, pasti mereka adalah bagian daripada oligarki, pengusaha, dan penguasa. Tidak bisa dihindari di Indonesia. Artinya oligarki, penguasa, dan pengusaha ini udah satu mata rantai yang sebetulnya sangat merugikan bangsa Indonesia. Ya kan, kalau ngomong berjuang sangat jauh dengan orang tua kita atau kakek buyut kita, ya kan, mereka hanya menikmati daripada hasil daripada perjuangan yang dirasakan saat ini. Suka tidak suka, itulah yang terjadi di saat ini. Artinya ketimpangan dan kesenjangan atau ketidakadilan itu sangat dirasakan. Dan ini harus sama-sama kita lihat bagaimana warganet atau netizen ketika ada sesuatu pejabat, baik pejabatnya, istrinya, atau keluarganya, atau saudaranya, ketika melakukan aktivitas yang menunjukkan kostum atau pakaian apapun lah yang mahal, itu pasti akan diserang karena ketimpangannya yang cukup tinggi. Jangan ini dibiarkan, jangan ini berlarut, karena keadilan dan ketimpangan itu bukan daripada program para pendiri bangsa yang kepingin merdeka untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita ikutin pergerakan CSIS. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tidak monitor daripada pergerakan, karena dia sudah menguasai sistem. Dan jangan lupa, di Indonesia oligarki, penguasa, dan pengusaha itu menjadi satu bagian yang merusak sistem ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FAS, Forum Akal Sehat, forumnya orang-orang sehat.